Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, selamat datang kembali di channel keren ini peradaban baru. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu topik paling panas yang lagi rame banget diperbincangkan di platform X oleh komunitas pionir Pi Network. Yap, kita ngomongin white paper MICEA Pi Network, dokumen yang digadang-gadang jadi dasar legalisasi Pi di Uni Eropa, sekaligus pembuka jalan perdagangan Pi di pasar regulasi Eropa. Seperti biasa guys, konten ini adalah rangkuman dari postingan di platform X, diskusi komunitas global, analisis teknikal, dan prediksi. Artinya, hasil akhirnya bisa berbeda dengan kenyataan. Jadi santai aja, ini buat wawasan dan edukasi, bukan klaim pasti. Oke, langsung aja kita mulai. Gambaran umum Pi Network. Sebelum masuk ke MICEA, kita perlu ngerti dulu apa itu Pi Network dan pondasi utamanya. Apa itu Pi Network? Pi Network adalah blockchain layer 1 yang fokusnya pada penggunaan massal dengan akses yang mudah. Lo gak butuh mining rig mahal atau stacking besar, cukup pakai ponsel. Keunggulan utama, Pi bisa ditambang di HP tanpa boros baterai, distribusi token berbasis kontribusi, konsensus hemat energi, fokus pada transaksi P2P aplikasi nyata. Oke guys, teknologi yang dipakai. Pi menggunakan SCP Stellar Consensus Protocol dan FBA Federated Byzantine Agreement. Kelebihannya, cepat, efisien, energi rendah, cocok buat transaksi skala besar. Nah selanjutnya, tokenomics Pi Network. Ini penting banget, apalagi terkait MICEA. Total maksimum 100 miliar Pi, peredaran saat ini 8,2 miliar Pi, tidak ada ICO, tidak ada token sale, tidak ada fundraising. Yang unik, di MICEA, Pi diklasifikasikan sebagai Other Digital Asset OTHR dan bukan utility token. Ini ngasih ruang regulasi yang lebih fleksibel. Oke guys, white paper MICEA Pi Network, tonggak sejarah baru. Apa itu MICEA? MICEA adalah regulasi kripto Uni Eropa yang berlaku penuh 2024-2025. Ini regulasi kripto paling ketat dan paling komprehensif di dunia. MICEA mengatur token, custodian, exchange, white paper, keamanan, hak konsumen, sampai KYC and AML. Dengan rilisnya white paper MICEA, Pi resmi masuk kelas kripto yang diakui regulator Eropa. Isi paling penting dari white paper MICEA Pi. Penerbit token Pibit Ltd, 100 dimiliki Pi Foundation. Berbasis di BVI, beroperasi global. Negara regulasi utama, Malta. Malta terkenal ramah hukum kripto dan sesuai standar MICEA. 30 negara EEA sebagai negara tuan rumah, Jerman, Italia, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugal, Austria, Norwegia, dan lainnya. Risiko yang dijelaskan transparan, volatilitas, likuiditas, risiko keamanan, tidak ada jaminan kompensasi. Ini menunjukkan Pi mengikuti standar hukum, bukan proyek yang lari dari regulasi. Perdagangan Pi dimulai sampai 28 November 2025. Ini yang bikin komunitas heboh. Exchange pertama OKCoin Europe OKX Europe, berlisensi, diawasi regulator, patuh MICEA, support fiat and crypto, persyaratan pengguna, wajib kicit, dompet kompatibel, pajak sesuai negara masing-masing, biaya transaksi, kurang lebih 0,01 Pi per transaksi, super rendah. Price discovery. Untuk pertama kalinya, harga Pi ditentukan pasar resmi, bukan IOU atau rumor. Ini langkah menuju open mainnet yang sebenarnya. Oke guys, struktur hukum Pi multiurisdiksi. Banyak yang ngira Pi cuma aplikasi mining HP. Padahal struktur hukumnya rumit dan terencana. 4 entitas utama, 1. Pi Foundation, 2. Pibit Ltd, 3. Social Chain Inc., 4. Entitas operasional di Malta and Cayman, tujuannya, patuh regulasi global, aman secara hukum, melindungi pengguna. Ini beda dari proyek kripto yang hanya bermodal smart contract doang. Enclosed Network bukan penundaan, banyak yang salah paham soal N. Padahal tujuannya, penguatan KYC global, pembersihan bot, distribusi legal, persiapan masuk pasar Eropa, jadi bukan ditunda, tapi disiapkan secara legal. Ekosistem Pi and App Studio. Kalau Pi mulai diperdagangkan, App Studio bisa jadi motor ekonomi baru. Developer bisa bikin toko online, aplikasi, DAO, layanan real-time, sistem pembayaran global. Uni Eropa mengizinkan ini. Karena blockchain-nya layer 1, wallet non-kustodial, pengguna sudah KYC,
Artinya, Pi berpotensi jadi Web 3 legal pertama berbasis identitas nyata. Roadmap Pi Network 2025-2030. Fase 1, selesai. White Paper MICEA, struktur regulasi, entitas legal. Fase 2 28 November 2025, listing resmi, price discovery. Fase 3 akhir 2025, integrasi ISO 20022, listing tambahan. Fase 4 2026, upgrade App Studio, ekspansi merchant. Fase 5 2027-2030, standarisasi global, integrasi bank digital, ekosistem Web 3 penuh. Dampak ke dunia kripto, Pi bisa jadi kripto pertama yang legal penuh, punya ekonomi nyata, dipakai sehari-hari, masuk sistem keuangan modern, kripto yang jadi jembatan antara bank masyarakat Web 3. Dan persiapan listing di Eropa adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Pi Network. Dengan 60 juta pionir, Pi punya peluang jadi kripto yang benar-benar dipakai masyarakat umum, bukan sekadar spekulasi. Ingat, ini bukan saran investasi. Ini rangkuman informasi dan analisis prediktif yang bisa salah atau benar. Cek selalu sumber resmi Pi Network. Kalau kalian punya pendapat, drop di komentar ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.